Salat 5 waktu yang diperintahkan Allah. Salat 5 waktu itu beda dengan ibadah yang lain. Yang pertama bakal disaksikan, bakal kita dituntut, bakal kita dihisab oleh Allah pada hari kiamat, itu urusan salat. Ini sering kita dengar sebenarnya hadis ini. Awwalu ma yuhasabu li'abdi yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama bakal dilihat oleh Allah pada hari kiamat adalah urusan salatnya kita. Jadi tak usah kita dulu saat ini nak berbangga, aku pernah haji 10 kali, umrah 100 kali, 5 masjid telah aku bangun, 50 musola aku tegakkan, madrasah segala macam infak, atau mungkin kita ada yang hobi puasa kita Masya Allah puasa Nabi Allah Daud bertahun-tahun, atau pernah mungkin kita ikut berjihad. Itu semua mulia, itu semua indah. Tapi jangan lupa Allah tidak akan melihat itu dulu. Tapi yang pertama diperhatikan Allah, diperiksa adalah urusan solatnya kita. Kalau solat kita benar, bau yang lain melok benar dipastikan. Tapi kalau solat kita tidak benar, maka tidak akan juga benar amal ibadah kita yang lainnya. Ikhwani rahimakumullah, hafizakumullah, wafaqakumullah. Masalah solat ini jangan sekali-kali kita lalaikan, Pak. Tapi inilah kenyataan, kita banyak melalaikannya. Solat kita pandang lebih kecil daripada haji. Solat itu lebih ringan dibandingkan puasa, tidak berat apalagi nak dibandingkan jihad. Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ayu a'mal ahabbu ilallah. Ya Rasulullah, amal apa yang paling tinggi nilai, paling dicintai Allah? Maka Rasulullah menjawab, as-salatu alal waqtiha. Salat yang dilakukan tepat waktunya. Summa ayu, lalu apa lagi ya Rasulullah? Ini pertanyaan kalau pakai summa berarti tingkatan, bertingkat. Pertama salat, lalu apa setelah itu? Maka Rasul menjawab, birrul walidain. Summa ayyu, lalu apa lagi ya Rasulullah? Yang ketiga dijawab Rasulullah, jihadun fi sabilillah. Jihad fi sabilillah itu nomor 3. Salat itu nomor 1, Pak. Nomor 2 birrul walidain. Artinya dari hadis ucapan Rasulullah ini kalau kita perhatikan, oh iya madai kita. Salat itu lebih hebat, lebih abdul daripada jihad. Jihad itu nyawa taruhannya. Meninggalkan anak bini, siap untuk mati. Tapi ternyata Allah yang ngatur ini ibadah. Di mata Allah, kata Allah, bukan di mata kamu, di mata aku yang ngatur. Salat paling utama kan, kata Allah. Sampai ketika Nabi berjihad pun Nabi tidak pernah diizinkan meninggalkan salat, Pak. Buka Quran, dijelaskan benar di situ tentang bagaimana Rasulullah perang dan diajarkan cara salat dalam perang. Cara salat dalam perang. Bahkan di Quran itu diperjelas dengan hadis Rasulullah, diperjelas lagi oleh ulama dengan kesimpulan-kesimpulan yang mereka rumuskan dalam ilmu fikih. Buka di situ ada bab salatul khauf namanya. Rasulullah dan para sahabat saat berperang itu tak pernah ninggalkan solat, tak boleh oleh Allah ninggalkan solat, bahkan disuruh solat tetap berjamaah. Ini perlu digaris bawahi. Bahkan tetap disuruh, diajarkan oleh Allah. Sampai ada 16 kejadian perang yang memunculkan ada 16 bentuk solat berjamaah di dalam perang. Mana cara solat kalau musuh ada di depan, mana kalau solat kalau musuh ada berada di belakang, mana cara solat kalau musuh itu ternyata ada di kanan kiri. Diajarkan, tetap disuruh berjamaah. Tak pernah Allah ngomong sama Nabi Muhammad, wahai Muhammad, aku bebaskan kepada engkau dan pasukanmu umat Islam untuk tidak usah solat dulu selama perang, karena kamu membela agamaku, menegakkan syariatku. Tak ada itu. Tapi begitu gampang kita meninggalkan solat, Pak. Solat Jumat, solat 5 waktu. Coba kita jengok, Pak. Diri kita ini na'udzubillah dari sering kali mendahulukan kenikmatan, keinginan kita dibandingkan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita menyepelekan urusan solat ini, padahal solat ini lebih afdal dari jihad fisabilillah. Lebih hebat di mata Allah daripada haji yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah izinkan kita meninggalkan solat ketika ada uzur. Selagi akal masih cerdas, akal masih normal, masih nyambung. Sakitlah kita, Allah masih tetap suruh untuk solat. Tak pacak tegak duduk, tak pacak duduk berbaring, ngadep kanan cap kita dalam kubur. Tak mampu terlentang, tak mampu ngangkat tangan dengan gerakan kepala, jadilah. Tak mampu dengan kerdipan mata, terus dituntut
walaupun tubuh kita penuh dengan luka, walaupun kita tidak mampu memenuhi syarat-syarat solat, maka solat tetap wajib dilakukan. Beda dengan puasa, beda dengan haji. Ketika ada uzur membuat kita tidak mampu, maka silakan lepaskan. Haji boleh ditunda ketika kita ada uzur. Puasa kita sakit boleh kita tidak lakukan, kita tunda, kita qadha setelah Ramadan kalau kita sehat. Tapi solat tidak ada istilah itu. Lagi sakit tetap solat.